Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu bersemangat. Nah, insya Allah hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang taksiran. Nah, sebelumnya taksiran itu apa sih? Nah, jadi taksiran sendiri itu ialah perkiraan atau kira-kira. Taksiran ini dapat kita simbolkan dengan tanda berikut ini. Nah, ini adalah tanda taksiran, yaitu sama dengan yang bergelombang. Nah, taksiran ternyata dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah taksiran atas, yang kedua taksiran bawah, yang ketiga taksiran terbaik. Nah, kita akan mempelajari 3 taksiran ini. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah taksiran atas. Oke, taksiran atas itu dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Jadi Ustazah ambil contoh di sini ada bilangan. Nah, anak-anak sebelumnya udah Ustazah jelaskan di pecahan desimal tentang nilai tempat ya. Jadi kita ada satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Nah, bilangan ini akan kita taksirkan dengan taksiran atas. Bilangan pertama 5368,5 kita akan taksirkan dengan taksiran atas ke satuan terdekat. Jadi anak-anak lihat nilai tempat dari bilangan ini yang satuan terdekat, nilai tempat satuan terdekat itu terletak di angka 8. Nah, bisa kita lihat di angka 8 itu adalah satuan nilai tempat satuan terdekatnya. Jadi kita bisa taksirkan ke atas. Jadi 8,5 ini akan kita taksirkan ke atas menjadi 9. Jadi 5369. Selanjutnya puluhan terdekat. Nilai tempat puluhan terdekat itu terletak di angka 6. Nah, di angka 6. Nah, kita taksirkan atas menjadi 5370. Nah, ratusan terdekat juga nilai tempat ratusan terdekat itu terletak di angka 3. Nah, jadi taksiran atas dari bilangan ini adalah 5400. Nah, selanjutnya nilai tempat ribuan terdekat dari bilangan ini adalah nilai tempat ribuannya 5. Kita taksirkan ke atas menjadi 6000. Nah, selanjutnya untuk angka selanjutnya dengan cara yang sama, maka kita dapat 7568,8 kita taksirkan dengan taksiran atas ke satuan terdekat menjadi 7569, puluhan terdekat 7570, ratusan terdekat 7600, ribuan terdekat menjadi 8000. Dengan cara yang sama, maka yang bilangan ketiga 8777,9 kita taksirkan dengan taksiran atas ke satuan terdekat menjadi 8778, puluhan terdekat 8780, ratusan terdekat menjadi 8800, ribuan terdekat menjadi 9000. Ya, selanjutnya juga sama. Jadi untuk 8777,1 satuan terdekatnya menjadi 8778, puluhan terdekatnya menjadi 8780, ratusan terdekatnya menjadi 8800, ribuan terdekatnya menjadi 9000. Ini contoh taksiran atas terhadap bilangan. Bagaimana dengan operasi hitung? Nah, kita akan mencari taksiran atas dari operasi hitung. Tentukan hasil operasi hitung berikut ini dengan menggunakan taksiran atas. Nah, jadi anak-anak bisa lihat contoh di sini Ustazah ambil 12 dikali 18, kita taksirkan atas. Gimana caranya? Yang pertama adalah anak-anak bulatkan. Jadi 12 dibulatkan ke atas menjadi 20. 18 dibulatkan ke atas menjadi 20. Jadi bisa kita tuliskan taksiran atasnya adalah 20 dikali 20 sama dengan 400. Contoh keduanya 71 dibagi 12, kita taksirkan atas.
71 dibulatkan ke atas menjadi 80. 12 dibulatkan ke atas menjadi 20. Didapatlah bentuk taksirannya. 80 dibagi 20 adalah 4. Ini untuk taksiran atas. Bentuk taksiran selanjutnya itu adalah taksiran bawah. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi sebelum kita ke soal, kita lihat dulu apa sih taksiran bawah. Taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Sebagai contoh, Ustazah ambil bilangan di sini dengan bilangan yang sama, tapi tujuan pengerjaannya beda, yaitu menggunakan taksiran bawah. Oke, 5.368,5 nilai tempat satuannya terletak di angka 8. Jadi bisa kita bulatkan ke bawah ya, ke bawah. Berarti menjadi 5.368. Kenapa? Jadi anak-anak lihat di sini ini adalah 5.368,5. Nah, satuan terdekatnya terletak di nilai tempat satuan terletak di angka 8. Jadi 8,5 kita taksirkan ke bawah menjadi 8. Puluhan terdekat nilai tempat puluhan terletak di angka 6. Jadi taksiran ke bawahnya adalah 5.360. Ratusan terdekat itu nilai tempat ratusannya terletak di angka 3. Jadi bisa kita taksirkan bawah menjadi 5.300. Nilai tempat ribuan terletak di angka 5. Jadi 5.368,5 kita taksirkan ke bawah menjadi 5.000 dengan ribuan terdekat. Begitu juga untuk bilangan berikutnya. Jadi 7.568,8 satuan terdekatnya adalah 7.568. Puluhan terdekatnya 7.560. Ratusan terdekatnya 7.500. Ribuan terdekatnya 7.000. Taksiran bawah ya. Bilangan ketiga satuan terdekatnya menjadi 8.777. Puluhan terdekatnya, jadi nilai tempat puluhannya kan di angka 7 juga, maka menjadi 8.770. Ratusan terdekatnya 8.700, ribuan terdekatnya 8.000. Bilangan berikutnya juga sama ya, karena kita menggunakan taksiran bawah. Oke, ini untuk bilangan. Bagaimana jika di operasi hitung? Jadi tentukan hasil operasi hitung berikut ini dengan menggunakan taksiran bawah. Jadi anak-anak perhatikan, di sini ada 12 dikali 8. 12 dikali 18 akan kita taksirkan dengan taksiran bawah. Maka 12 kita bulatkan ke bawah menjadi 10. 18 dibulatkan ke bawah menjadi 10. Kok enggak 20 Ustazah? Kita minta di sini menggunakan taksiran bawah ya. Jadi bisa kita tuliskan kembali, bentuk taksirannya adalah 10 dikali 10 menjadi 100. Untuk soal nomor 2 itu ada 294 dikurang 58. Bentuk operasi hitung taksirannya adalah taksiran bawah ya. Maka kita bulatkan 294 ke bawah menjadi 200. Anak-anak, ketika dia tidak meminta kesatuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat atau ribuan, jadi menyesuaikan dengan angkanya ya. Jika angkanya berbentuk puluhan, maka dia ke puluhan terdekat. Jika bilangan tersebut berbentuk ratusan seperti ini 294, maka kita bulatkan ke ratusan terdekat ya. Jadi taksiran bawahnya menjadi 200. Nih 58 ini kan bentuk puluhan, maka kita bulatkan ke bawah ke puluhan terdekat menjadi 50. Bisa kita tulis 200 dikurang 50 adalah 150. Itu untuk taksiran bawah ya, semoga paham ya. Nah, untuk selanjutnya ada taksiran terbaik.
Jadi taksiran terbaik ini apa sih? Ini dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Jadi taksiran terbaik itu menyesuaikan dengan angkanya. Jadi bisa dia taksiran bawah atau taksiran atas ya. Kita perhatiin nanti. Saya ambil bilangan yang sama nih. Apa beda taksiran terbaik nanti dengan taksiran sebelumnya? Jadi anak-anak ketika angka itu 5 atau di atas 5, maka ia akan menambahkan 1 di bilangan depannya. Jadi seperti ini, 5.368,5 taksiran terbaik kesatuan terdekat, nilai tempat satuannya itu adalah angka 8. Nah, anak-anak perhatiin angka 8. Karena 8,5 berarti 5 di sini memberikan angka satunya ke angka 8. Jadi menjadi 9. Jadi bisa kita tulis bentuk taksiran terbaik kesatuan terdekat dari 5.368,5 adalah 5.369. Sama dengan cara yang sama, puluhan terdekat, anak-anak lihat nilai tempat puluhannya di angka 6. Ya, nilai tempat puluhannya di angka 6. Berarti kita perhatiin angka 6-nya. Di sini ada 68. Berarti 68. Nah, 8 ini ternyata lebih dari 5. Maka disedekahkanlah ke angka 6 menjadi 7. Jadi 5.370. Ratusan terdekat, nilai tempat ratusannya di angka 3. Anak perhatiin 368. 68 ternyata lebih dari 50. Maka dia memberikan angka 1 ke angka 3 menjadi 5.400. Ribuan terdekatnya itu di angka 5. Nah, 5.368. Ternyata 368 itu kurang dari 500. Makanya dia tidak memberikan angka 1 ke angka 5. Bentuknya menjadi 5.000. Begitu juga dengan bilangan berikutnya. Jadi satuan terdekat dari 7.568,8 adalah 7.569. Jadi anak-anak bisa mencoba mengecek jawaban anak-anak dengan latihan soal di buku dengan jawaban yang Ustazah berikan. Apakah benar atau salah jawaban yang anak-anak tulis. Kalau ratusan terdekatnya adalah 7.600, ribuan terdekatnya 8.000. Nah, satuan terdekatnya menjadi, nah, mengapa seperti ini? Karena dia 7,9, 9 lebih dari 5, maka dia memberikan 1 ke angka 7 menjadi 8.778. Nah, kepuluhan terdekat sama nilai tempat puluhan terletak di angka 77, jadi 77,9. Jadi 7 di sini lebih dari 5, maka dia memberikan 1 ke angka depannya menjadi 80. Ya, tempat ratusan itu terletak di angka 7 juga, 777. Karena 77 lebih dari 50, dia memberikan angka 1 di depannya menjadi 800. Begitu juga dengan 8.000, ribuan terdekat, nilai tempat ribuannya terletak di angka 8. Karena 8.777 dan 700 lebih dari 500, maka dia memberikan angka 1 di angka depannya menjadi 9.000. Nah, bedanya dengan yang di sini adalah anak-anak perhatiin nilai tempat satuannya di angka 7. Jadi 7,1. 1 itu di bawah 5, kurang dari 5, maka dia tidak memberikan angka 1 di depannya. Jadi tetap. Jadi bentuk satuan terdekat taksiran terbaiknya adalah 8.777. Sedangkan puluhan terdekatnya, nah, nilai tempat puluhannya terletak di angka 7, yaitu 77. Karena 7 lebih dari 5, maka dia memberikan angka 1 di depannya, jadi menjadi 80. Begitu juga dengan ratusan terdekat, nilai tempatnya terletak di 777. Nah, 77 lebih dari 50, maka dia memberikan angka 1 di depannya menjadi 800. Begitu juga dengan ribuan terdekat. Semoga anak-anak paham ya. Jadi sebenarnya kalau mau paham itu langsung terjun ke latihan soal. Kalau nggak latihan soal nggak paham-paham. Jadi bagaimana dengan bentuk soal cerita? Untuk bentuk soal ceritanya, bisa ambil contoh di sini.
23 dikali 15. Anak-anak taksirkan dengan taksiran terbaik. 23 dibulatkan, ternyata 23 karena 3 itu di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jadi 23 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Sedangkan 15 karena angka 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 20. Bisa kita tuliskan 20 dikali 20 adalah 400. Jadi jawabannya 400. Nah, untuk soal selanjutnya 64 ditambah 147, taksiran terbaiknya adalah, anak-anak lihat 64 di sini 4 itu di bawah 5, maka dia termasuk taksiran bawah. Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 60. Sedangkan 147 karena 7 lebih dari 5, karena 147 dibulatkan ke atas. Oke, maaf nih, ini salah nih. Ini 147 ini seharusnya kita bulatkan ke bawah ya. Jadi 147 di sini seharusnya menjadi dibulatkan ke bawah. Jadi menjadi 100 ya, anak-anak. Coba Ustazah perbaiki dulu. Nah, setelah Ustazah perbaiki 147, ternyata itu dibulatkan ke bawah ya. Jadi 147 itu dibulatkan ke bawah menjadi 100. Ngapa Ustazah salah tadi? Karena 47 kan karena dia ratusan, berarti dia ditaksirkan terbaik menjadi taksiran bawah karena 47 di bawah 50. Jadi bisa kita tulis bentuknya adalah 60 ditambah 100 menjadi 160. Nah, semoga anak-anak paham.